Selasa petang kemarin, kasus mafia tanah yang dilaporkan Nirina Zubir dan Fadlan Karim, kakaknya, kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sayangnya kali ini, Nirina yang biasanya tak pernah melewatkan sidang, harus rela absen karena ada kesibukan syuting yang tak bisa ditinggalkan. Ia diwakili sang kakak Fadlan yang sejak awal sidang dimulai, nampak gregetan melihat 5 terdakwa lewat video Zoom. Dalam agenda sidang pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa itu, Riri Kasmita selaku terdakwa 1 tampil pertama kali. Tangis Riri saat membacakan pembelaan justru membuat Fadlan semakin geram. Lagi ada kerjaan gitu kan ya. Ya sebenarnya kan kita juga awal-awalnya kita pikir ini sebelum Agustus sudah selesai ya, ternyata sampai saat ini. Jadi kebetulan dia lagi ada kerjaan dan tidak bisa hadir sampai nanti ada keputusan itu. Dia juga ya sebenarnya berat hati ya, sebenarnya juga pengen hadir dan juga pengen terus ikut menyuarakan juga ya masalah mafia tanah ini. Dan kami juga tadi mungkin agak ya sebenarnya saya sudah siap juga sih dengan jawaban para terdakwa itu. Mereka, kalau saya bilang, mereka boleh berbicara versi mereka ya. Dan mereka tuh masih membalikan fakta-fakta, bukti-bukti yang sudah kuat, dan bukti-bukti ini dikumpulkan bukan kami loh ya, oleh kepolisian. Lalu ada juga ketika kita ngomongin pemalsuan dokumen itu, tanda tangan dipalsukan, kita udah ada bikin lapor itu sudah ada, di mana tadi ada notaris dari pengacara dan notaris Ina bilang itu tidak dilampirkan, padahal itu dia sudah menyerahkan semuanya ya. Jadi sampai kami dibilang kami ini membuat drama, ya. Jadi tanah-tanah kami itu dibilang bukanlah milik kami. Kami cuma hanya bagian dari drama untuk supaya kami mendapatkan hak yang milik kami. Ya, Riri dan Endrianto suaminya dituntut 15 tahun penjara atas kasus mafia tanah yang membuat keluarga Nirina rugi 17 miliar. 5 sertifikat tanah atas nama Cut Indria Marzuki, ibunda Nirina, dibalik nama atas nama Riri, sementara 1 sertifikat yang diagungkan ke bank dibalik nama atas nama Endrianto. Dari hasil persidangan, JPU menyatakan Riri dan Endrianto terbukti bersalah memanfaatkan kelemahan ibunda Nirina sebagai seorang lansia yang mulai terserang demensia atau pikun untuk meraup keuntungan pribadi. Hanya saja, menurut kuasa hukum Riri dan Endrianto, tuntutan 15 tahun sangat tidak adil bagi keduanya, mengingat mereka punya anak yang harus dibesarkan. Satu sisi, Riri tentu ingin bebas ya, satu sisi, toh kalaupun dia dinyatakan bersalah, tentu dia minta dihukumnya seringan-ringannya. Karena tuntutan 15 tahun itu seolah-olah Riri ini sama dengan pelaku pembunuhan berencana atau pelaku mafia yang dikatakan mafia. Karena tidak mungkin seorang pembantu itu bisa menjadi mafia. Kata mafia itu kan artinya itu sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus. Jadi kalau pembantu itu diselipkan kata mafia, ya tentu nanti akan ada mafia-mafia yang lain ya gitu ya. Karena nggak mungkin lah seorang pembantu mampu membayar pajak, membalik nama sertifikat, kemudian mendapatkan dokumen-dokumen milik ahli waris ataupun ini. Karena keberadaan ahli waris sekali lagi tidak berada di Jakarta, ada di luar kota. Nah itu bagaimana datangnya KTP, KK, buku nikah itu berada di kantor notaris itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Riri. Yang sudah bersalah itu mau membela diri ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan tadi sudah kita lihat ya Pak, dari pengacaranya juga kami juga agak bingung sebenarnya. Dia masih mau minta dibebaskan atau dikasih keringanan ya kan. Kalau udah dibilang kasih keringanan itu kan berarti secara eksplisit pengacara juga mengakui kan kalau kliennya juga sudah salah. Pembelaan Riri dan Endrianto membuat Fadlan semakin panas. Andai Nirina hadir dalam sidang, bisa jadi ia akan bereaksi keras. Pasalnya, Riri dan suaminya terkesan menyebut Nirina dan saudara-saudaranya menelantarkan ibundanya semasa hidup sehingga harus dirawat oleh Riri. Kami mohon juga keadilan lah kepada Riri
Karena selama ini Riri lah yang membantu Ibu Ucut itu sendiri. Nirina mengatakan bahwa ibunya masih naik angkot, tapi dia lupa yang mengantarkan ibunya naik angkot itu siapa. Yang mengantarkan ibunya naik kereta itu sampai ke stasiun kereta itu siapa. Bahkan menemani ibunya, membelikan makan, mengantar ke rumah sakit itu Riri. Karena kami dari situ mereka juga tetap seperti mengiring opini semua itu kesalahan ibu kami gitu kan. Ibu kami tidak menyayangi anak-anaknya gitu kan. Ibu kami itu seolah dijadikan korban, ditelantarkan. Ya ibu kami mau bisa jawab apa, sudah sudah tidak ada lagi di dunia ini kan. Jadi ya itulah salah satu cara untuk mereka tetap berkukuh kalau mereka itu tidak bersalah gitu ya. Menurut versi Riri, kepercayaan penuh kepada itulah yang membuat almarhumah Nyonya Cut Indria Marzuki mau bertemu dengan notaris Farida untuk mengurus surat tanah miliknya yang masih AJB menjadi sertifikat hak milik. Sayangnya, kesempatan itu dimanfaatkan Riri, Endrianto, dan Farida untuk meningkatkan strata sertifikat tanah sekaligus membalik nama atas nama Riri dan Endrianto. Dalam persidangan, peran Farida jelas lebih dominan daripada dua notaris lainnya, Ina Rosaina dan Erwin Ridwan. Nirina pun sempat geram melantaran tuntutan untuk Farida sama dengan tuntutan Ina Rosaina hanya 4 tahun. Sedangkan Erwin Ridwan dituntut 3 tahun penjara. Lantas seperti apa reaksi Fadlan ketika 3 notaris yang merangkap PPAT itu meminta dibebaskan karena merasa tidak bersalah? Masuk akalkah jika Farida, Ina Rosaina, dan Erwin Ridwan mengaku membalik nama sertifikat tanah atas perintah almarhumah Cut Indria Marzuki? Ya sebenarnya saya sudah siap juga sih dengan jawaban para terdakwa itu. Ya masih mau memisahkan, bilang mereka tuh korban lah, mereka bukannya mafia tanah lah. Ya segala macam yang mereka tuduhkan ke mereka itu adalah tidak benar. Ya sudah, ini bukannya pertama kali ya kami menghadapi itu. Jadi kami cuma hanya bisa ngelihat aja. Geleng-geleng. Kalau bicara kesalahan dia juga nggak tahu itu salah ya. Tapi intinya bahwa dia tidak mengaku itu miliknya. Miliknya itu hanya disuruh untuk menyerahkan aset-aset itu kepada anak-anaknya. Buktinya kan sudah dibayar kan? Buktinya kan Nirina sudah dibelikan aset. Nirina sampai saat ini belum membuktikan kepada publik bahwa dia sudah mengembalikan uang 1 miliar kepada Riri. Sampai saat ini belum. Selamat sih Anda semua berhasil ngenain mental kami ya. Emang aku mengakui ibu kami ini adalah ibu yang baik gitu, tapi jahat banget mereka ngakai nama ibu saya. Terus udah gitu ditambah lagi bilang katanya ibu saya punya utang segitunya. Ibu saya tidak pernah sekalipun punya hubungan sama rentenir. Toh juga akhirnya mereka kan vendor-vendor yang mereka sudah sebutkan ini kan mereka juga sudah dijadiin terdakwa gitu kan. Selasa depan, tepatnya 16 Agustus 2022, kasus mafia tanah yang menahbiskan Riri CS sebagai terdakwa akan memasuki sidang putusan. Kubu Riri diuntungkan oleh ketidakmampuan Ibunda Nirina untuk membela diri karena ia sudah meninggal pada 2020 silam. Meski begitu, bukti-bukti di persidangan sudah cukup kuat untuk memvonis Riri CS bersalah. Setidaknya tidak ada alasan bagi Riri CS untuk membalik nama sertifikat tanah milik almarhumah Cut Indria Marzuki tanpa seizin ahli warisnya. Lalu benarkah Fadlan dan Nirina berharap vonis hakim lebih berat daripada tuntutan JPU? Kami masih tetap mengharapkan mereka ini diberikan hukuman yang sesuai, yang seberat-beratnya atas segala tindakan yang telah mereka lakukan yang membuat kami sebagai keluarga ahli waris Ibu Cut Indria Martini ini merasa dirugikan ya. Ingin benar-benar ada efek jerahnya tuh adalah orang jangan lagi deh main pasang-pasang badan aja gitu. Melakukan kejahatan, mikir nanti kemudian apa yang akan terjadi, yang penting pasang badan aja dulu. Kemudian begitu ada putusan dan kemudian dia tiba-tiba putusannya itu mungkin ringan, kemudian dia bisa keluar lagi dengan masih memiliki harta. Itu yang saya tidak mau. Pengennya adalah mereka-mereka yang sudah mengambil hak orang lain itu ya kalau boleh dikatakan ya dimiskinkan karena saya setuju kita berantas mafia tanah itu. Saya juga sangat setuju karena banyak merugikan orang. Tapi ingat, banyak juga pemilik tanah yang menjadi mafia tanah, mengatasnamakan orang lain menghindari pajak. Sehingga nasib sopirnya kah atau pembantunya kan menjadi masuk penjara.